Bayangkan begini, Bapak Ibu sekalian, baru saja kita buka WhatsApp, tiba-tiba ada pesan yang bikin dada langsung berdebar. Ada yang bilang pensiunan dapat pencairan, ada yang bilang JHT ikut cair, ada juga yang bilang semuanya masuk bareng pada Juli 2026. Nah, disitulah biasanya kabar bercampur antara informasi resmi, setengah resmi, sampai rumor yang muter ke sana kemari tanpa kendali. Karena itu, hari ini kita ngobrol pelan-pelan, santai saja, tapi tetap lengkap. Supaya Bapak Ibu tidak salah paham, tidak gagal paham, dan tidak ikutan panik gara-gara info yang belum tentu utuh. Halo sahabat ASN dan pensiunan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita sama-sama cari dan bahas informasi yang penting, aktual, dan tentu saja paling dinanti oleh Bapak Ibu ASN serta para pensiunan di seluruh Indonesia. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan kami menyapa dulu Bapak Ibu semuanya. Semoga para pensiunan selalu diberikan kesehatan yang prima, badan tetap segar, hati tetap tenang, rezeki lancar, dan segala urusan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas sebuah informasi terbaru yang sedang ramai beredar soal pensiunan dan juga janda duda pensiun, yang katanya akan menerima uang pensiun dan JHT atau jaminan hari tua secara bersamaan pada Juli 2026. Tepatnya, informasi yang sedang ramai itu mengarah pada pencairan yang disebut terjadi pada 20 Juli 2026. Jadi nanti kita kupas satu persatu, pelan-pelan, supaya jelas duduk perkaranya. Karena kalau informasi seperti ini dibaca sekilas saja, biasanya orang langsung ambil kesimpulan sendiri. Padahal, kalau kita telusuri baik-baik, ada bagian yang benar, ada bagian yang perlu diluruskan, dan ada juga yang memang harus dipahami sesuai ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, silakan Bapak Ibu simak video ini sampai akhir, jangan dipotong di tengah jalan, jangan cuma dengar sepenggal lalu langsung percaya, karena di akhir nanti kita akan menemukan penjelasan yang lebih terang. Dan buat Bapak Ibu yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman ASN maupun pensiunan lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya setiap ada kabar baru yang kami salurkan lewat channel ini, Bapak Ibu tidak ketinggalan. Karena biasanya informasi penting itu datangnya suka diam-diam, tapi efeknya besar sekali. Jadi lebih baik kita siap dari awal daripada baru tahu belakangan. Baik, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan inti. Di sini kami menampilkan sebuah artikel yang akan menjelaskan secara lebih konkret tentang uang pensiun dan JHT yang disebut-sebut akan cair pada Juli 2026 dan artikel ini dipublikasikan pada 17 Juli 2026. Judul yang ditampilkan kira-kira menjelaskan tentang info taspen bagi pensiunan PNS dan janda duda yang dikaitkan dengan penerimaan uang pensiun dan JHT pada 20 Juli 2026. Nah, dari sinilah kita mulai bedah isi informasinya satu demi satu. Pertama, mari kita pahami dulu mengenai hak pensiun periode Juli 2026. Dalam penjelasan yang beredar itu disebutkan bahwa pensiunan PNS dan janda duda berhak menerima hak pensiun untuk periode Juli 2026. Saat ini PT Taspen sedang mempersiapkan pembayaran gaji pensiunan dari golongan I sampai golongan IV untuk periode tersebut. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya, memang pada periode Juli 2026, seluruh pensiunan dan janda duda pensiun yang memenuhi syarat tetap memiliki hak atas pembayaran pensiun sesuai ketentuan. Dan yang mengelola penyaluran ini adalah PT Taspen sebagai lembaga yang menangani dana pensiun bagi peserta yang bersangkutan. Jadi poin pertama yang perlu kita pegang kuat adalah begini. Bagi para pensiunan sebagai penerima manfaat dana pensiun, periode Juli 2026 tetap menjadi periode hak pensiun yang harus diterima sesuai aturan. PT Taspen sendiri telah menyiapkan pembayaran gaji pensiunan mulai dari golongan I sampai golongan IV tanpa terkecuali, tentu dengan catatan administrasinya lengkap dan persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi. Dengan kata lain, ini bukan soal siapa cepat dia dapat, tetapi soal data yang harus valid, status yang harus sesuai, dan proses verifikasi yang harus berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, bukan cuma uang pensiun dalam bentuk gaji pokok saja yang menjadi perhatian. Dalam penjelasan itu juga disebutkan bahwa pensiunan PNS berhak menerima tunjangan melekat sesuai dengan golongan masing-masing. Tunjangan itu diberikan sebagai tambahan penghasilan untuk memperkuat daya beli pensiunan. Nah, ini juga penting sekali Bapak Ibu. Karena kadang orang mengira yang cair hanya gaji pokok bulanan. Padahal dalam skema yang dibahas, ada juga tunjangan melekat yang memang mengikuti ketentuan dan golongan. Jadi bagi para pensiunan PNS maupun janda duda pensiun, komponen pendapatan itu tidak selalu berdiri pada satu bagian saja, tetapi bisa mencakup unsur lain yang memang diatur oleh ketentuan yang berlaku. Jadi di sini ditegaskan lagi, pembayaran gaji pensiunan resmi ditetapkan oleh pemerintah melalui PT Taspen, dan periode pencairan yang dibicarakan mengarah pada 20 Juli 2026. Tanggal ini menjadi titik perhatian yang sangat penting bagi seluruh pensiunan. Pembayaran tentu hanya bisa dilakukan apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi. Dalam dunia pensiun, hal seperti ini sangat biasa. Karena walaupun hak itu melekat, proses penyalurannya tetap harus mengikuti prosedur agar tidak salah sasaran, tidak double bayar, dan tidak ada data yang tertukar. Nah,
Sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi kunci utama, yaitu persyaratan pencairan. Jadi, setiap aparatur sipil negara atau ASN yang terdaftar sebagai pensiunan wajib memenuhi syarat yang ditetapkan sebagai dasar pembayaran hak pensiun oleh PT Taspen. Di antara syarat yang sangat ditekankan adalah otentikasi. Ya, benar sekali Bapak Ibu, otentikasi ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah langkah verifikasi untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar orang yang bersangkutan, masih aktif secara data, dan layak menerima pembayaran sesuai ketentuan. Untuk pencairan gaji pensiunan pada Juli 2026, seluruh pensiunan dari golongan I sampai golongan IV harus lebih dulu melakukan verifikasi data melalui aplikasi otentikasi Taspen. Ini adalah salah satu persyaratan mutlak yang tidak bisa diabaikan. Tidak bisa juga dipilih-pilih sesuka hati. Karena kalau persyaratan ini tidak dilakukan, sistem akan membaca bahwa data belum lengkap atau belum tervalidasi. Akibatnya, proses pencairan bisa tertahan sampai verifikasi selesai. Jadi, meskipun hak pensiun itu ada, kalau administrasinya belum beres, ya proses transfernya juga belum bisa jalan mulus. Dan perlu dipahami lagi, otentikasi itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, asalkan menggunakan aplikasi andal by Taspen yang telah disediakan oleh Taspen untuk memvalidasi data peserta. Jadi tidak perlu menunggu harus datang ke kantor kalau memang prosesnya bisa dilakukan lewat aplikasi yang sudah tersedia. Ini memudahkan sekali sebenarnya, apalagi bagi para pensiunan yang mungkin tinggal jauh dari kantor layanan atau yang tidak ingin repot keluar rumah hanya untuk proses verifikasi sederhana. Namun, walaupun terlihat mudah, ketelitian tetap nomor satu. Jangan sampai salah login, salah data, atau malah terlambat melakukan proses otentikasi. Kalau terjadi keterlambatan otentikasi sebelum pembayaran gaji, maka mitra bayar PT Taspen akan menunda pembayaran gaji pensiunan sampai proses itu selesai. Nah, ini juga harus benar dipahami. Jadi bukan berarti haknya hilang, bukan juga berarti dicabut. Tidak, Bapak Ibu. Yang terjadi adalah penundaan pembayaran sampai proses verifikasi selesai. Jadi pada intinya, sistem menunggu data valid dulu, baru pembayaran berjalan. Ini untuk mencegah kesalahan dan memastikan bahwa dana benar diterima oleh orang yang berhak. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling membuat banyak orang penasaran. Benarkah JHT atau jaminan hari tua cair bersamaan dengan pencairan gaji pokok Juli 2026? Nah, ini memang jadi perhatian besar, terutama bagi pensiunan PNS dan janda duda pensiun yang sedang mencari kepastian. Karena di luar sana, kabar semacam ini biasanya cepat sekali menyebar. Ada yang bilang ikut cair, ada yang bilang tidak, ada yang bilang sebagian saja, ada juga yang mengaku sudah dengar dari orang dalam. Padahal, yang paling aman tetap kita cek pada regulasi dan pernyataan resmi. Jadi, benarkah selain gaji pokok pensiun, pensiunan PNS dan janda duda juga berhak menerima JHT berdasarkan regulasi yang berlaku? Sebagai informasi, pensiunan PNS dan janda duda memang mendapatkan hak pensiun setiap bulannya. Ini adalah hak dasar yang memang sudah diatur. Maka, yang perlu kita pahami sekarang adalah, apakah benar ada dasar regulasi yang memperbolehkan JHT dicairkan bersamaan pada Juli 2026? Karena kalau tidak ada dasar hukumnya, ya tentu tidak bisa disamakan dengan pencairan gaji pensiun reguler. Berdasarkan peraturan dari sumber BP.co.id, pensiunan PNS mendapatkan gaji pokok dan tunjangan melekat setiap bulannya. Selain gaji pokok, pensiunan PNS dan janda duda juga berhak mendapatkan tunjangan melekat yang meliputi tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Nah, ini penting sekali. Jadi informasi yang beredar bukan hanya bicara soal gaji pokok saja. Ada juga komponen tunjangan yang memang menyertai. Tunjangan keluarga misalnya berkaitan dengan kondisi keluarga yang masih menjadi dasar perhitungan. Tunjangan pangan juga menjadi bagian dari hak yang ikut disalurkan sesuai ketentuan. Semua itu disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan dengan golongan masing-masing pensiunan. Lalu pertanyaannya, apakah pensiunan PNS dan janda duda berhak mendapatkan JHT? Di sini perlu dijelaskan dengan teliti. Diketahui bahwa pensiunan PNS berhak mendapatkan jaminan hari tua dan manfaatnya merupakan bagian dari jaminan pensiun dengan dana pengelolaan yang disalurkan oleh PT Taspen. Nah, ini sering membuat sebagian orang langsung berpikir bahwa semua pihak yang berkaitan dengan pensiunan otomatis bisa menerima JHT. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada kelompok yang memang berhak, ada yang tidak, dan semuanya kembali lagi ke aturan yang berlaku. Mekanisme program pembayaran JHT Juli 2026 dijelaskan berasal dari pemotongan gaji pokok dan tunjangan sebesar 3,25% setiap bulannya. Ini perlu dicatat baik-baik. Jadi ada mekanisme iuran atau pemotongan yang menjadi dasar terbentuknya manfaat itu. Namun walaupun pensiunan PNS berhak mendapatkan pencairan JHT, hal ini tidak berlaku untuk janda duda pensiunan PNS. Nah, ini bagian yang paling tegas. Jadi JHT hanya berlaku bagi para pensiunan PNS, bukan untuk janda duda pensiunan PNS. Sekali lagi, biar tidak salah tangkap, JHT ini hanya dapat diterima atau diberikan kepada pensiunan PNS dan tidak berlaku bagi janda duda pensiun PNS. Sumbernya berasal dari pemotongan gaji pokok dan tunjangan dengan persentase 3,25% tadi. Jadi di sini garis pembeda itu jelas sekali. Kalau pensiunan PNS, ada hak tertentu yang melekat.
Tetapi kalau statusnya janda, duda pensiun PNS, maka yang diterima adalah gaji pokok dan hak pensiun sebagaimana diatur pemerintah, namun bukan JHT. Itu inti penjelasan yang harus dibaca dengan jernih. Hal ini juga diungkapkan oleh PT Taspen. Dalam pernyataan yang dikutip beberapa waktu lalu, Taspen menyampaikan, "Halo Sobat Taspen, kami informasikan untuk peserta pensiun janda atau duda tidak berhak menerima JHT. Terima kasih." Pernyataan itu disampaikan melalui admin Instagram @taspen dan dikutip dari keterangan komentar pada Kamis, 16 Juli 2026. Jadi dari sana kita dapat melihat bahwa penjelasan resmi memang sudah cukup tegas. Untuk JHT, janda duda pensiunan PNS tidak mendapatkannya. Yang tetap diterima adalah hak pensiun bulanan sesuai aturan yang berlaku. Kalau kita tarik benang merahnya, maka informasi yang beredar di masyarakat perlu dipahami secara hati-hati. Karena tidak semua yang disebut cair bersamaan itu berarti semua komponen dibagikan ke semua penerima. Bisa jadi yang cair bersamaan hanya pembayaran hak pensiun reguler, sementara JHT tetap punya ketentuan penerima yang berbeda. Disinilah pentingnya kita tidak asal menelan kabar. Bapak Ibu yang sudah lama menjadi ASN atau pensiunan tentu paham bahwa urusan seperti ini memang harus dipegang pada dokumen resmi, pernyataan resmi, dan mekanisme yang sah. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih sederhana. Banyak pensiunan dan keluarga pensiunan mungkin sedang berharap bahwa bulan Juli 2026 ini ada tambahan pencairan yang bisa membantu kebutuhan rumah tangga. Wajar sekali. Karena kebutuhan hidup terus berjalan, harga kebutuhan pokok juga tidak pernah benar diam. Maka ketika muncul kabar tentang pencairan pensiun dan JHT, wajar kalau orang langsung antusias. Namun tetap harus dibedakan antara harapan dan aturan. Harapan boleh tinggi, tapi data dan regulasi harus tetap jadi pegangan. Selain itu, persiapan pencairan oleh PT Taspen juga menunjukkan bahwa proses ini memang tidak dilakukan sembarangan. Ada validasi data, ada autentikasi, ada pengecekan status penerima, ada mitra bayar yang menyalurkan dana, dan ada ketentuan siapa yang berhak menerima komponen apa saja. Jadi sistemnya bukan hanya sekadar transfer uang lalu selesai. Ada rantai proses yang harus berjalan dari awal sampai akhir. Dari situlah kita paham mengapa autentikasi menjadi begitu penting. Karena tanpa itu, sistem bisa menahan pencairan demi keamanan dan ketepatan sasaran. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah menggunakan aplikasi Andal by Taspen, sebenarnya aplikasi ini disiapkan untuk memudahkan proses validasi data peserta. Jadi tidak perlu bingung berlebihan. Yang penting, pastikan data pribadi sesuai, nomor identitas benar, dan proses verifikasi dilakukan sesuai petunjuk. Kalau ada kendala, biasanya bisa ditangani lewat bantuan layanan yang tersedia. Yang berbahaya justru kalau kita panik lalu mengikuti pesan-pesan tidak jelas yang beredar di grup. Karena kadang ada saja orang yang memanfaatkan kondisi seperti ini untuk menyebarkan informasi keliru, bahkan bisa jadi mengarah ke penipuan. Maka dari itu, Bapak Ibu, kalau menerima informasi tentang pencairan pensiun, JHT, atau dana lain yang mengatasnamakan Taspen, jangan langsung percaya mentah-mentah. Periksa sumbernya. Lihat apakah itu benar dari kanal resmi. Pastikan tidak ada permintaan data pribadi seperti PIN, OTP, nomor kartu, atau akses yang aneh-aneh. Lembaga resmi tidak akan meminta data sensitif sembarangan. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati, dan tetap gunakan akal sehat. Karena di zaman sekarang, yang palsu itu kadang terlihat sangat meyakinkan. Sekarang kita rangkum lagi secara sederhana supaya lebih mudah dipahami. Untuk periode Juli 2026, pensiunan PNS dan janda duda memang memiliki hak pensiun bulanan yang dipersiapkan oleh PT Taspen, termasuk gaji pensiun dari golongan I sampai golongan IV. Selain gaji pokok, ada juga tunjangan melekat yang diberikan sesuai golongan dan aturan. Proses pencairan mensyaratkan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen. Kalau autentikasi terlambat, pencairan bisa ditunda sampai proses selesai. Sedangkan mengenai JHT, PT Taspen telah menegaskan bahwa peserta pensiun janda atau duda tidak berhak menerimanya. Jadi hak JHT tidak diberikan kepada janda duda pensiunan PNS, meskipun hak pensiun bulanan tetap berjalan sesuai ketentuan. Itulah inti dari pembahasan kali ini. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah pensiunan dan janda duda akan menerima uang pensiun dan JHT bersamaan pada 20 Juli 2026? Jawabannya harus dijelaskan dengan cermat. Hak pensiun bulanan memang ada dan sedang dipersiapkan, tetapi JHT tidak berlaku untuk janda duda pensiunan PNS. Untuk pensiunan PNS sendiri, ada mekanisme dan ketentuan yang berbeda. Jadi jangan sampai semua informasi digabung jadi satu lalu disimpulkan keliru. Kami berharap penjelasan ini bisa membantu Bapak Ibu memahami persoalan dengan lebih tenang dan lebih jernih. Karena memang seringkali yang membuat orang cemas bukan masalahnya, tetapi kabar simpang siurnya. Kalau informasi sudah jelas, hati jadi tenang. Kalau hati tenang, kita bisa ambil langkah yang tepat. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menunggu pencairan, silakan pastikan dulu semua data sudah lengkap, autentikasi sudah dilakukan, dan status administrasi aman. Dengan begitu, proses pencairan bisa berjalan tanpa hambatan yang tidak perlu. Akhir kata, semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga para pensiunan selalu diberikan kesehatan, umur panjang dalam kebaikan, dan kelapangan rezeki. Jika ada perkembangan terbaru, tentu akan kami sampaikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Tetap bersama kami, tetap tenang,
dan tetap bijak menyikapi setiap kabar yang beredar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.